Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita mendapatkan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat rezeki. Kemudian yang kedua, salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang menuntun kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang ini. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hukum mim mati. Apa sih hukum mim mati? Apa sih hukum mim mati? Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nazim Huri. Saya mahasiswa semester 2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan hukum mim mati. Nah, sekarang kita akan bahas pengertian hukum mim mati. Mim mati adalah huruf mim yang tidak berharokat, memiliki tanda baca yaitu sukun. Hukum mim mati adalah cara membaca mim ketika bertemu dengan huruf hijaiyah, baik wasol maupun waqaf. Mim mati apabila bertemu dengan huruf hijaiyah, cara bacanya sama dengan hukum mim mati. Ada yang dibaca dengung, jelas, dan ada pula yang samar. Hukum mim mati hampir sama dengan hukum bacaan nun mati. Persamaan ini dapat dilihat dari hukum bacaan mim mati yang sama dengan nun mati, yaitu hukum bacaan izhar, idgham, dan ikhfa. Hanya saja, secara khusus ketika hukum tersebut pada hukum mim mati berbeda dengan hukum bacaan nun mati. Yang membedakan keduanya adalah terletak pada bibir. Kalau nun mati tidak melalui dua bibir, sementara mim mati melalui dua bibir. Hukum mim mati dalam ilmu tajwid itu ada tiga. Yang pertama yaitu ikhfa syafawi, kemudian yang kedua yaitu idgham mislain atau idgham mimi, kemudian yang ketiga itu izhar syafawi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi apabila mim mati bertemu dengan huruf ba harus dibaca ikhfa, yakni menyamarkan mim mati karena denguman gunnah. Syafawi artinya bibir. Dinamakan syafawi karena makhraj mim dari syafah atau bibir ketika bertemu dengan huruf ba. Mim sukun dilafalkan samar menjadi gunnah dan ditahan 3 harokat. Cara membacanya samar-samar, artinya pada saat membaca mim sukun disamarkan dan terdengar seperti didengungkan gunnah. Penjelasan dari Nadom dari kitab Hidayatus Syibyan, yaitu wal mimu intaskun ladal ba tukhtafa nahwa tasim billahi talqus syarafa. Apabila terdapat mim mati sukun bertemu huruf ba, maka wajib dibaca ikhfa syafawi. Nah, contoh-contohnya ikhfa syafawi dalam Al-Quran yaitu terdapat dalam surat Asy-Syams ayat 14 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, faqadzabuhu faqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Nah, di sini hukum mim matinya itu terdapat pada kata rabbuhum bidzambihim. Di sini ditekankan mimnya selama 3 detik, 3 harokat. Kemudian ada contoh yang kedua terdapat pada surat Al-Qalam ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Nah, di sini hukum ikhfa syafawinya itu terdapat pada kata ayyuhum
tadi, mim mati itu ditekankan mimnya selama 3 harokat. Kemudian ada dalam surat Al-Baqarah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Shadaqallahul azim. Nah, di sini hukum matinya itu terdapat pada kata hum bimu'minin. Nah, di situ adalah ikhfa syafawi. Dibacanya didengungkan, ditekankan 3 harokat. 3 lafaz di atas merupakan contoh-contoh daripada hukum bacaan mim mati atau sukun. Karena 3 lafaz yang tadi itu yang digarisbawahi menunjukkan bahwa mim mati atau sukun bertemu dengan huruf ikhfa syafawi yaitu ba, maka cara membacanya adalah samar disertai dengung. Nah, yang kedua yaitu idgham mislain atau idgham mimi. Disebut sebagai idgham mimi karena cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim bertasydid. Idgham mimi adalah bacaan idgham yang terjadi apabila mim mati bertemu dengan huruf mim. Idgham artinya melebur atau memasukkan huruf sukun ke dalam huruf berharokat setelahnya. Idgham mislain atau idgham mimi apabila mim mati bertemu dengan huruf mim yang berharokat. Cara pengucapannya harus disertai dengan gunnah dengung dengan memasukkan hukum mim mati ke dalam huruf mim sesudahnya. Cara membacanya sama seperti tadi, ditahan 3 harokat. Nah, di sini ada potongan nadom dari kitab Hidayatus Syibyan. Wadhim ma'al gunnati ingda mithliha. Apabila ada mim mati bertemu dengan samanya, maka wajib dibaca idgham mimi dan dibaca dengan dengung. Nah, contoh-contohnya dalam Al-Quran yaitu terdapat pada surat Al-Quraisy ayat 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, di sini ada 2 hukum bacaan idgham miminya. Pertama pada kata at'amahum min ju'. Nah, di situ hum min. Nah, mim ketemu dengan mim. Dibacanya ditahan 3 harokat. Kemudian yang kedua ada wa amanahum min khauf. Nah, di situ ada hukum bacaan mim mati juga yaitu idgham mislain. Mim ketemu dengan mim. Dibacanya ditahan 3 harokat. Nah, kemudian contoh yang kedua dalam Quran surat Al-Qadar ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Nah, di sini hukum mim matinya terdapat pada kata rabbihim min kulli amr. Situ ada mim mati ketemu dengan mim. Cara bacanya sama, ditekan 3 harokat. Kemudian contoh yang lain yang ketiga pada Quran surat Al-Baqarah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi adanihim minas su'aiki hadaral maut. Fi adanihim minas su'aiki hadaral maut. Nah, di sini hukum bacaan mim mati terdapat pada kata adanihim. Nah, situ mim ketemu dengan mim.
dibacanya ditekan 3 harokat. Nah, kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah izhar syafawi. Apa itu izhar syafawi? Izhar berarti menjelaskan, sedangkan syafawi berarti bibir. Jadi, izhar syafawi berarti cara membaca Al-Quran dengan jelas di bibir. Izhar syafawi terjadi apabila mim mati bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain ba dan mim. Nah, cara membacanya dengan menyuarakan mim mati dengan jelas di bibir serta mulut tertutup. Jika mim mati bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain mim dan ba, cara pengucapannya tidak boleh dengung dan huruf mim sukun atau mim mati harus dibaca jelas dan baik. Nah, di sini apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf waw dan fa, maka harus berhati-hati ketika membacanya, yakni dengan lebih cepat serta lebih jelas tanpa gunah. Sedikit pun mim mati tidak boleh terpengaruh makhraj fa dan waw walaupun makhrajnya berdekatan atau sama. Dan di sini ada huruf-huruf izhar syafawi, yaitu berjumlah ada 26 huruf, yaitu alif, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, do, ain, in, fa, qaf, kaf, lam, nun, waw, ha, ya, dan ya. Nah, di sini terdapat kagam juga. Wadhir lada bakil hurufi kulliha. Apabila terdapat mim mati bertemu dengan sisa semua huruf hijaiyah selain mim dan ba, yang mana tersisa 26 huruf, maka wajib dibaca izhar syafawi. Nah, di sini ada contoh-contohnya dalam Al-Quran. Nah, contoh yang pertama yaitu pada surat Al-Fatihah ayat 7 yang bunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, di sini ada 2 hukum mim matinya. Yang pertama itu pada kata alaihim ghairi. Nah, di sini mim mati ketemu dengan ghain. Nah, di sini langsung cepat jelas gitu. Kemudian di sini kemudian yang kedua ada alaihim waladdallin. Amin. Nah, di sini mim matinya bertemu dengan waw. Kemudian contoh yang kedua pada surat Syahr ayat 1 yang berbunyi alam nashrah laka sadrak. Nah, di sini hukum mim matinya itu terdapat pada kata alam nashrah. Nah, di sini mim mati bertemu dengan huruf 26 itu. Salah satunya yaitu huruf nun. Nah, kemudian contoh yang ketiga pada surat Al-Ikhlas ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di sini mim mati bertemu dengan ya. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan.